Oke, Bapak Ibu sekalian, salah satu isu yang lagi ramai beberapa hari terakhir ini adalah kesepakatan dagang antara pemerintah Amerika Serikat dengan Indonesia, di mana tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang tadinya sebesar eh, bentar, yang tadinya sebesar 32% kalau nggak salah ya, itu diturunkan menjadi 19%. Dan itu tentu saja kabar bagus untuk ekonomi kita. Kita bisa ekspor lagi ke sana ya. Meskipun dibilang bagus banget, enggak juga karena ya tetap ada tarif kan. Kalau sebelumnya kan memang tidak ada tarif ya. Lalu dibilang katanya jadi 32%, sekarang turun jadi 19%. Tapi ya tetap ada tarif gitu. Di sisi lain ya, produk dari Amerika masuk ke sini nggak boleh ada bea masuk lagi gitu. Jadi bebas. Itu sebenarnya kabar bagus bagi konsumen produk-produk asal Amerika Serikat. Termasuk mungkin yang Pak Wildan pikirkan adalah Era Jaya ya. Karena dia itu distributor gadget, produk-produk teknologi kayak Apple, iPhone dan seterusnya. Nah, cuman begini ya. Terkait Era Jaya, Pak Wildan ya. Betul dia itu distributor iPhone salah satunya. Apple itu produk-produk dari Apple Inc. dari Amerika Serikat itu mencapai 40% dari total pendapatan perusahaan. Selebihnya itu baru Oppo, Vivo, Samsung ya, dari gadget dari negara-negara yang lain. Tapi Apple ini kontribusinya yang paling besar. Cuman ya, Era Jaya ini memperoleh iPad, iPhone itu dari mana? Bukan dari Amerika Serikat, Pak Wildan. Dari Singapura. Nah, dari Singapura. Nah, di Singapura itu ada Apple Private Limited apa gitu. Singapura itu ngambil barangnya dari mana? Dari China, dari pabriknya. Gitu. Jadi yang mana dari Amerikanya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Mau itu cuman ini nih, earphone nih. Ini saya pakai punyanya Apple punya ini. Saya beli di e-box itu harganya 500.000, mahal ya, untuk iPhone earphone doang, headset kayak gini doang 500.000 mahal. Tapi ini made in China, design in California, desainnya betul di Amerika Serikat, tapi dirakitnya, dibikinnya itu di China, diekspor ke Singapura. Lalu dari Singapura baru disebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya. Jadi masalah tarif ke yang zero tarif itu nggak ngaruh ke Era Jaya. Nah, lalu perusahaan apa sih sebenarnya yang diuntungkan kalau misalnya zero tarif nih dari Amerika Serikat? Oke, kalau misalnya iPhone kita berarti impornya itu bukan dari Amerika ya, tapi dari Singapura. Singapuranya ngambil dari China, berarti ya udah dari China seperti itu. Tapi ada nggak barang-barang yang kita impor langsung dari Amerika? Ada, Pak Wildan. Contohnya apa? Loh, yang waktu kemarin kesepakatan dagangnya itu, Pak Wildan baca rinciannya nggak? Jadi selain tarifnya diturunkan, nah ada syaratnya tuh dari Amerika. Pemerintah kita itu harus beli pesawat katanya, iya kan, Pak Wildan? Pesawat Boeing 50 unit, ya. Lalu harus impor energi. Kita itu, Bapak Ibu sekalian, kalau batu bara mah ngapain kita impor? Kita punya banyak banget ya. Tapi kalau kayak gas, minyak, ya, yang sudah dalam bentuk jadi, sudah dalam bentuk olahan, itu kita banyak impor dari luar negeri, termasuk salah satunya dari Amerika Serikat. Dan setelah itu apa? Produk-produk pertanian. Nah ini yang orang kagak sadar ini. Pak Wildan di rumah suka makan tempe nggak? Tempe tahu ya, saya suka ya. Enak loh itu, murah tapi enak loh itu. Itu dibuat dari apa? Kedelai. Kedelai diimpor dari mana? Amerika Serikat, Pak Wildan. Kedelai itu diimpor dari Amerika Serikat. Produk-produk pertanian ya. Daging sapi, steak yang kita makan, kalau kita makan daging ya, itu diimpor dari Amerika Serikat. Susu sapi ya,
sebagian besar dari Australia, tapi ada juga yang diimpor dari Amerika Serikat. Buah anggur, Pak Wildan. Kalau Pak Wildan ke warung buah gitu, ada buah kayak anggur gitu ya, itu dari Amerika Serikat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan di bidang itu yang diuntungkan kalau misalnya dia tarif impor Amerika Serikat masuk ke kita jadi nol gitu. Harga anggur jadi lebih murah, harga kedelai jadi lebih murah. Cuman perusahaan apa di Indonesia perusahaan TBK apa yang di bidang itu di BEI gitu? Kayaknya nggak ada ya. Sayangnya nggak ada gitu. Padahal perusahaannya banyak banget loh. Importir daging itu di Indonesia udah banyak loh, tapi kayaknya nggak ada yang TBK gitu. Kayak Indoguna itu, tahu? PT Indoguna itu importir daging sapi terbesar di Indonesia, itu salah satunya dari Amerika Serikat. Kalau dia perusahaan TBK, ada sahamnya, nah itu pasti diuntungkan, sayangnya tidak. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke Era Jaya, dia nggak diuntungkan. Bukan berarti Era Jayanya jelek ya, dia bagus, ini salah satu saham yang saya rekomendasikan juga, tapi dalam kaitannya dengan tarif ini nggak ada efeknya gitu. Cukup ya Pak Wildan?